Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial mengolah data menggunakan SPSS. Yang pertama saya siapkan adalah aplikasi SPSS untuk mengolah data kuesioner saya. Yang kedua, saya sudah menyiapkan tabulasi data atau data kuesioner yang sudah saya sebarkan ke responden. Di sini ada 13 buah pernyataan yang sudah saya sebarkan ke 32 responden. Langsung saja, yang pertama kita akan membuat instrumen penelitian yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Apa sih uji validitas itu? Nah, uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner dikatakan valid dan reliable jika memenuhi syarat sebagai berikut. Untuk uji validitas, valid atau tidaknya suatu instrumen dapat dilakukan dengan dua persyaratan. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Yang kedua, membandingkan nilai signifikannya atau sig lebih kecil dari 0,05. Maka data tersebut dikatakan valid jika memenuhi dua persyaratan ini. Untuk uji reliabilitas, persyaratannya adalah suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai converge alpha lebih kecil dari 0,60. Oke, kita lanjut. Kita akan mengcopy pastekan angka tabulasi yang sudah saya siapkan di sini. Kita buka aplikasi SPSS-nya, kita ke data view, kemudian kita pastekan. Setelah itu kita ke variable view. Label ini kita isi dengan kode pernyataan kita. Apabila label ini sudah kita isi dengan kode pernyataan kita lanjut ke Analyze, kemudian ke Correlate, dan Bivariate. Ini kita pindahkan ke bagian kanan. Kita blok, kemudian kita pindahkan. Setelah selesai, kita langsung OK. Ini adalah output dari uji validitas. Di bagian ini ada Pearson correlation yang akan kita bandingkan dengan R tabel atau R hitung kita bandingkan dengan R tabel. Sedangkan di sini ada sig atau signifikan yang akan kita bandingkan dengan nilai 0,05. Di sini saya sudah menyiapkan R tabel yang akan saya bandingkan dengan R hitung. Untuk mencari R tabel, kita menggunakan rumus DF sama dengan dalam kurung N dikurangi 2. N ini adalah banyaknya sampel. Banyaknya sampel saya ada 32, maka 32 dikurangi 2 adalah 30. Maka kita akan mencari di bagian ke-30. Untuk R tabel saya memilih di 0,05. Maka kita cari di bagian 0,05, yaitu ada 0,3494. Kita akan membandingkan dengan R hitung kita. Kita bisa lihat di bagian ini, di bagian total, ada titik 833 atau 0,833. Sedangkan R tabel tadi ada
0,349, yang mana R hitung ini lebih besar dari R tabel. Jadi untuk pernyataan yang pertama bisa dikatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Kita juga bisa lihat di pernyataan kedua, yaitu di bagian ini ada 0,821. Sedangkan R tabelnya adalah 0,349, yang mana R hitung ini lebih besar dari R tabelnya. Maka untuk pernyataan kedua juga dikatakan valid, karena R hitungnya lebih besar, dan seterusnya. Selanjutnya kita membandingkan nilai signifikannya dengan 0,05, di mana nilai signifikannya adalah 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Berarti nilai signifikan ini valid. Untuk pernyataan pertama, kita juga bisa lihat di pernyataan kedua, nilai signifikannya juga sama, berarti pernyataan yang kedua juga valid. Apabila ada pernyataan yang tidak valid, maka harus diedit pada kuesionernya atau harus melakukan penyebaran ulang. Oke, kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Kita kembali ke halaman ini lagi, kemudian kita ke bagian analyze, kita ke scholars, kemudian ke bagian reliability analysis. Semua item ini kita blok kecuali total. Setelah selesai memindahkan item atau variabel-variabel ini, kita oke saja. Maka akan muncul output untuk uji reliabilitas. Di mana seperti yang sudah sampaikan di awal, untuk persyaratannya adalah suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,60. Kita bisa lihat di bagian ini, di mana dari ke-13 pernyataan ini, Cronbach alpha-nya adalah 0,956, yang mana lebih besar dari nilai 0,60. Jadi, kuesioner kita dikatakan reliable. Apabila uji validitas dan uji reliabilitas sudah selesai, kita lanjut untuk mengolah data melalui uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan hipotesis. Kemudian kita pergi ke tabulasi data, kita copy pastekan bagian total dari masing-masing variabel ke SPSS. Jangan lupa kita ke data view, kemudian di paste. Kemudian kita pergi ke variabel view. Di bagian label ini kita isi dengan judul masing-masing variabel kita.
Apabila label ini sudah diisi, kita pergi ke bagian measure, kita ubah ke scale. Setelah selesai diubah, kita pergi ke analyze, kemudian ke regression, ke linear. Nah, aktualisasi diri, rasa aman, dan fisiologis kita letakkan di independen, sedangkan untuk motivasi pembelian kita letakkan di dependen. Setelah selesai, kita pergi ke statistik. Di bagian model fit kita centang, bagian deskriptif kita centang juga, kemudian bagian collinearity diagnostics kita centang. Nah, di bagian Durbin-Watson ini juga kita centang. Setelah selesai, kita continue. Kemudian kita pergi ke plot. Yang ini ZPRED kita letakkan di X. Yang bagian SPRE-SID kita letakkan di Y. Bagian histogram kita centang, normal probability plot kita centang. Setelah itu continue. Setelah itu kita pergi ke save. Bagian unstandard decide kita centang. Kemudian continue. Setelah itu pergi ke option. Bagian ini entry-nya kita isi titik 05, removal-nya kita isi titik 10. Kemudian continue. Setelah selesai semuanya, kita oke saja. Nah, ini adalah output-nya. Kita kembali lagi ke file tadi. Kita pergi ke Analyze. Kemudian ke Non-Parametric Test. Dan pergi ke Legacy Dialog. Yang terakhir kita pergi ke satu sampel. Nah, bagian ini yang terakhir, Unstandard Desert, kita pindah ke kanan. Setelah selesai, kita oke. Ini adalah output-nya. Kemudian kita kembali lagi ke file tadi. Nah, kita pergi ke transform, ke compute variable. Kemudian di target variable kita isi dengan ABS res. Kemudian kita tulis lagi ABS dalam kurung res underscore 1. Untuk penulisannya disamakan. Di bagian target variable, ABS res-nya ditulis seperti ini, bagian numeric expression-nya ditulis seperti ini. Setelah selesai, kita oke. Kita kembali lagi ke file ini, kemudian kita ke Analyze, kita ke Regression, kemudian Linear. Nah, di bagian Dependent, motivasi pembelian ini kita keluarkan, kemudian diganti dengan ABS res. Kita pergi ke Save. Selanjutnya bagian Standard Decide, centangnya kita nonaktifkan. Kemudian continue, setelah itu oke. Nah, ini adalah output-nya. Nah, semua output ini nantinya kita akan interpretasikan. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.